Pernah kepikiran nggak, kenapa satu komentar jahat bisa menghancurkan mood kamu seharian, padahal 100 pujian lewat begitu saja? Kamu memposting sesuatu yang kamu banggakan. Puluhan orang mengatakan itu luar biasa. Tapi ada satu akun anonim yang menulis komentar sinis. Tiba-tiba, jantungmu berdebar, pikiranmu berputar, dan kamu melupakan semua pujian tadi. Apakah kamu baperan? Apakah kamu lemah? Jawabannya adalah tidak. Selamat datang di podcast motivasi kita hari ini. Hari ini, kita akan membongkar rahasia ilmiah di balik otak yang kebal nyinyiran. Kita akan melihat bagaimana sains, khususnya neuroplastisitas, dapat membantu kita meretas kelemahan evolusi ini dan membangun mental baja. Untuk memahami mengapa kita begitu sensitif terhadap kritik, kita harus melakukan perjalanan melintasi waktu ke ribuan tahun yang lalu. Nenek moyang kita hidup di alam liar yang penuh dengan ancaman mematikan. Pada masa itu, melewatkan sebuah hal positif seperti pohon apel yang berbuah lebat, mungkin hanya membuat mereka lapar sebentar. Tetapi mengabaikan satu hal negatif seperti suara ranting patah yang diinjak oleh predator, berarti kematian instan. Karena itu, otak manusia purba berevolusi untuk menjadi sangat waspada terhadap segala bentuk ancaman. Inilah yang oleh para ilmuwan dan psikolog disebut sebagai bias negativitas. Otak kita dirancang mirip seperti radar yang selalu mencari-cari bahaya. Di pusat otak kita terdapat struktur kecil purba berbentuk almond yang disebut amigdala. Amigdala adalah sistem alarm utama tubuh kita. Ketika ia mendeteksi adanya ancaman, ia langsung membajak sistem saraf kita dan memicu respons melawan atau melarikan diri. Masalah terbesarnya adalah bagi amigdala yang primitif ini, penolakan sosial atau kritik terasa sama berbahayanya dengan serangan harimau saber-tooth. Di masa purba, diusir dari kelompok sosial berarti mati kedinginan atau kelaparan sendirian. Jadi, ketika seseorang menyinyiri kamu hari ini, amigdalamu langsung menyalakan sirene bahaya tingkat tinggi. Otakmu belum bisa membedakan antara ancaman fisik yang mengancam nyawa dan ancaman sosial berupa komentar pedas. Sekarang, kita hidup di era modern yang serba canggih. Harimau saber-tooth sudah lama punah, dan kita tidur dengan aman di kasur yang empuk. Namun, perangkat keras otak kita belum mendapatkan pembaruan sistem yang sepadan. Di kehidupan masa kini, ancaman mematikan itu berubah wujud menjadi ketikan jari di layar sentuh, gosip dari rekan kerja di kantor, atau tatapan merendahkan dari orang asing. Otak kita merespon semua hal sepele itu dengan intensitas panik yang sama, seolah nyawa kita sedang terancam. Inilah alasan paling mendasar mengapa kita mudah sekali terbawa perasaan. Sistem kewaspadaan purba kita sedang salah membaca lingkungan modern yang sangat aman. Akibat dari ketidakcocokan evolusi ini sangatlah mahal bagi kesehatan mental kita. Ketika kita membiarkan setiap komentar negatif memicu alarm di otak, kita pada akhirnya hidup dalam kondisi stres yang kronis. Kadar kortisol atau hormon stres kita terus melonjak tinggi setiap hari. Ini menyebabkan kelelahan mental, kecemasan berlebih, dan hilangnya fokus pada tujuan utama hidup kita. Kita perlahan mulai meragukan diri sendiri, mengecilkan impian kita, dan hidup dalam ketakutan bayang-bayang penilaian orang lain. Namun, memahami bahwa kebaperan ini hanyalah sebuah kesalahan sistem evolusi adalah langkah awal pembebasan. Kamu bukanlah orang yang lemah. Kamu hanya memiliki otak yang terlalu protektif.
Tapi jangan biarkan hal itu membuatmu putus asa, karena sains membawa kabar baik yang sangat luar biasa. Mari kita berkenalan dengan sebuah konsep menakjubkan yang disebut neuroplastisitas. Dulu, para ilmuwan meyakini bahwa struktur otak manusia dewasa itu kaku seperti beton dan tidak bisa berubah lagi. Namun, temuan modern membuktikan bahwa otak kita sebenarnya fleksibel, mirip seperti plastik yang mudah dibentuk. Otak secara konstan terus berubah, membentuk koneksi jaringan saraf baru dan merombak struktur lamanya berdasarkan pikiran yang sering kita ulang-ulang. Artinya, kebiasaan mudah baper bukanlah vonis mati. Kamu punya kekuatan absolut untuk meretas sistem otakmu sendiri menjadi lebih tangguh. Coba bayangkan pikiranmu sebuah hutan belantara yang sangat luas. Setiap kali kamu memikirkan sebuah pikiran, kamu seolah sedang berjalan membuka sebuah jalur di dalam hutan tersebut. Semakin sering kamu memikirkan hal negatif, semakin lebar dan mudah jalur kemarahan itu dilewati. Selama ini, berkat bias negativitas, jalur untuk merasa tersinggung sudah menjadi jalan tol yang sangat mulus di otakmu. Sementara itu, jalur untuk bersikap cuek dan positif mungkin masih berupa semak belukar. Neuroplastisitas mengajarkan kita bahwa dengan latihan yang tepat secara konsisten, kita bisa menutup jalan tol negatif tersebut dan membangun jalan tol baru menuju ketenangan mental. Langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk meretas otakmu adalah melatih kesadaran. Dalam dunia psikologi klinis, ada sebuah teknik efektif yang disebut defusi kognitif. Ini pada dasarnya berarti kamu belajar untuk menciptakan ruang dan memisahkan dirimu dari pikiran-pikiran yang muncul. Ketika ada komentar negatif menyerang, jangan langsung bereaksi meledak-ledak. Ambil jeda, tarik nafas dalam-dalam, dan jadilah pengamat diam. Alih-alih berpikir bahwa kamu hancur karena kritik itu, ubah kalimatnya menjadi kamu menyadari bahwa otakmu sedang memproses komentar itu sebagai ancaman fiktif. Jarak kecil ini secara efektif mencabut sumber energi dari amigdala yang panik. Langkah kedua dalam proses peretasan ini adalah melakukan teknik reframing atau bingkai ulang perspektif. Kamu harus paham bahwa nyinyiran seringkali lebih banyak menceritakan tentang kondisi batin si penyinyir daripada tentang dirimu sendiri. Orang yang sibuk mengejar impian tidak akan membuang waktu menjatuhkan orang lain. Ketika kritik datang, gunakan saringan akal sehatmu yang jernih. Jika ada kebenaran objektif di dalamnya, ambillah dengan rendah hati sebagai bahan evaluasi untuk tumbuh. Namun, jika itu murni kebencian, anggaplah itu sebagai sampah emosional milik orang lain yang terlempar ke halamanmu. Kamu sama sekali tidak berkewajiban memungut sampah tersebut dan menyimpannya di hatimu. Langkah ketiga adalah secara aktif membalikkan bias negativitas dengan apa yang disebut oleh psikolog sebagai tindakan menyerap kebaikan. Mengingat otak kita ibarat velcro yang merekatkan hal negatif dan teflon yang memantulkan hal positif. Kita harus melatihnya. Mulai sekarang, ketika kamu menerima pujian tulus, mencapai kesuksesan kecil, atau merasakan momen yang mendamaikan, berhentilah sejenak dari aktivitasmu. Resapi dan rasakan emosi positif tersebut sepenuhnya selama 15 hingga 20 detik. Biarkan sensasi hangat itu mengalir
meresap ke dalam tubuhmu. Praktik sederhana ini secara harfiah sedang menyambungkan neuron-neuron baru di otakmu, membangun fondasi baja untuk ketahanan mentalmu ke depan. Melalui pengulangan yang konsisten dari kesadaran, reframing, dan menyerap hal positif, kamu sedang merakit sebuah perisai mental pelindung yang tidak kasat mata. Perlahan tapi pasti, arsitektur dasar otakmu berubah secara permanen. Kamu berhenti menjadi seperti spons yang menyerap semua kotoran beracun di sekitarmu. Sebagai gantinya, kamu bertransformasi menjadi sebuah cermin kokoh yang memantulkan kembali energi negatif dari dunia luar. Kritik yang tidak beralasan akan memantul pergi begitu saja tanpa sedikit pun meninggalkan goresan di batinmu. Kamu mulai beroperasi penuh dari posisi yang dipenuhi kedamaian dan kejernihan, bukan lagi dari tempat yang penuh rasa takut. Tentu saja kita harus realistis. Di dunia nyata yang keras ini, kamu akan tetap berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Para pembenci akan selalu ada, dan suara nyinyiran mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang dari telinga kita. Yang berubah drastis adalah respons internal yang ada di dalam dirimu. Saat seseorang melontarkan komentar sinis tepat di depan wajahmu, kamu sekarang bisa melihatnya dengan pandangan yang sangat objektif. Kamu tidak lagi melihat itu sebagai serangan pribadi, melainkan proyeksi dari rasa tidak aman mereka. Senyuman tipis dan keheninganmu yang elegan akan menjadi tamparan paling telak bagi mereka yang mengemis reaksimu. Efek domino atau dampak lanjutan dari ketangguhan mental ini sangatlah mengesankan dan mengubah hidup. Ketika kamu berhenti membocorkan energi emosionalmu untuk meladeni suara-suara nyinyir, kamu tiba-tiba memiliki cadangan fokus yang masif untuk hal-hal yang benar-benar penting. Karirmu akan melesat tajam karena kamu tidak lagi dihalangi oleh rasa takut mengambil resiko. Hubungan dengan orang-orang tercinta membaik pesat karena emosimu jauh lebih stabil. Dan yang paling tidak ternilai, kamu berhasil menemukan kedamaian pikiran abadi. Kamu menobatkan dirimu sebagai arsitek tunggal bagi kebahagiaanmu sendiri, sepenuhnya merdeka dari kebutuhan akan validasi dangkal lingkungan sekitarmu. Satu hal yang wajib kamu ingat, meretas sistem otak membutuhkan dedikasi, waktu, dan latihan berulang. Ini persis seperti mendaftar ke pusat kebugaran untuk melatih otot tubuh fisikmu. Kamu sadar bahwa kamu tidak akan terbangun dengan otot yang terbentuk sempurna hanya dengan satu kali mengangkat beban. Sama halnya dengan otot mental di otakmu. Jangan menghukum dirimu terlalu keras jika sesekali kamu masih terpeleset dan merasa baper. Itu sangat manusiawi dan wajar. Fokuslah pada kecepatanmu untuk segera menyadari pola lama itu dan kembali bangkit. Teruslah berlatih, teruslah amati, dan pilihlah jalur syaraf positif di dalam hutan pikiranmu. Sebagai penutup dari perbincangan kita, selalu ingat bahwa baperan bukanlah garis takdir yang tidak bisa diubah. Nyinyiran orang lain sesungguhnya tidak memiliki setetes pun kekuatan atas hidupmu, kecuali kamu dengan sukarela menyerahkan kunci kendalimu kepada mereka. Berbekal pemahaman akan bias negativitas dan alat canggih bernama neuroplastisitas, kamu memegang kendali absolut atas nasib mentalmu. Mulai hari ini, jadilah pelindung paling tangguh bagi kedamaian pikiranmu sendiri. Biarkan anjing menggonggong di kejauhan, sementara kafilahmu tetap melangkah maju dengan keagungan.
Teruslah berkarya tanpa henti, dan biarkan kesuksesan terbesarmu menjadi suara paling memekakkan yang membungkam setiap nyinyiran. Terima kasih, dan jadilah tak terkalahkan.